penemu pasti menciptakan sesuatu dengan memiliki tujuan dan bukan untuk dihancurkan tanpa ada kegunaannya. Serupa dengan sifat Tuhan kita, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, pastinya ada tujuan dan rencana indah dalamnya. Hanya kadangkala, sudut pandang dunialah yang membuat kita salah dalam melihat kehidupan kita. Berharga di mata Tuhan. Dalam episode kali ini, Good News akan mengangkat profil dari sebuah sekolah Miracle School, sekolah dan pusat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti autism, ADHD, Down syndrome, kesulitan belajar, dan lain-lain. Sekolah ini menekankan kepada perbaikan perilaku, kemandirian, dan pembentukan karakter bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Sedangkan, bagi anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, akan diberikan keterampilan atau skill yang dapat mereka gunakan untuk masa depan. Bersama Harjono Lai dan Jenny Limin, kita akan memahami lagi bahwa semua pribadi berharga di mata Tuhan. Jangan beranjak kemana-mana, hanya di Good News at Storehouse. Tapi kita perlakukan sebagai asisten lah ya sebenarnya ya. Asisten guru, oke. Nama saya Harjono, biasa sehari-hari dipanggil juga Harjono Lai. Saya bersama istri saya. Nama saya Jenny Limin, biasa dipanggil Jenny. Saya pertama kali membuka sekolah yang bernama Happy Holy Kids tahun 2003. Tapi latar belakang saya bukan di pendidikan sebetulnya. Kenapa latar Pak belakang waktu saya itu kerja sekuler. Oh oke. Jadi ini diversifikasi usaha gitu maksudnya? Betul, karena waktu itu kan memang lagi kondisi juga resesi juga ya. Tahun 2003 saya bersama teman saya mendirikan sekolah. Pas waktu itu juga ternyata yang punya Happy Holy Kids juga teman juga, Pak Jarod Pajarko. Okay. Nah itu istrinya kan guru sekolah minggu saya itu, Bu Esther. Ibu Esther. Okay. Akhirnya saya tawarin, saya datang, lalu singkat cerita saya buka Happy Holy Kids, playgroup teman anak-anak. Tapi karena latar belakang saya bukan di pendidikan, ya saya tentunya harus banyak belajar di dunia pendidikan, mulai ya diperkenalkan lah mengenai dunia anak. Dan pas kebetulan anak saya yang kedua waktu itu berusia 3 tahun ya. 3 tahun ya, pas usia sekolah saya pindah sekolahnya. Saya buka Happy Holy Kids pas. Ini anaknya Bapak yang ya, nomor 2. Yang kedua. Okay. Cerita dulu dong Pak tentang anak-anak Bapak, ada berapa? Yang pertama anak saya kalau usia sekarang udah usia 22 tahun. Wow, ya. oke. Laki-laki bernama Glenn ya, Glenn Nathanael, sekarang kuliah di UPH. Yang kedua Keisha Lynn Nathanael, usia 18 tahun sekarang. Tapi waktu tahun 2003 baru usia 3 tahun. Saya buka sekolah pas Keisha juga saya masukin ke situ. Jadi ada 2 anak yang pertama kali saya terima, anak saya dan anak teman saya. Dimulainya sekolah ini hanya 2 anak. Wow. Ngomong-ngomong soal ini Ibu Jenny nih, kalau Ibu Jenny sendiri di Miracle School fungsinya sebagai apa? Selama ini sih saya sebagai kepala sekolah, tapi rencananya mulai tahun depan mungkin saya kasih ke yang lain. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu suami istri gitu kan. Jadi mau tanya dulu, maaf nih ya, anak-anak sendiri apakah memiliki kebutuhan khusus? Tidak ada. Jadi biasanya orang-orang yang masuk ke dalam dunia ini memiliki latar belakang anak-anak yang punya ini ya. Nah, Ibu sendiri sebagai istri dan juga kepala sekolah dari sekolah ini, sebenarnya yang Ibu lihat hari demi hari tentang anak-anak spesial ini apa sih yang ada dalam hati Ibu? Anak-anak ini sebenarnya sama seperti anak-anak yang lain ya. Mereka juga butuh perhatian dari orang tuanya, butuh kasih sayang. Tapi justru seringkali yang saya lihat kebanyakan orang tuanya yang tidak bisa menerima keadaan anaknya. Karena mungkin merasa seperti dihukum gitu ya? Ya, bisa merasa itu sebagai jadi beban tersendiri. Pasti, iya, malah bahkan kadang-kadang suami istri jadi ribut gara-gara mempunyai anak seperti ini. Dan imbasnya otomatis pasti ke anaknya. Semakin terpuruk lagi ya? Iya. Oh, jadi istilahnya walaupun anak yang kebutuhan khusus
misalnya kita sebut aja satu autisme gitu. Apakah kalau orang tuanya ribut mereka ngerti memang? Secara naluri ngerti ya, karena mereka juga tahu guru mana yang sayang sama mereka, guru gitu yang enggak, mereka tahu. Insting mereka, perasaan mereka justru lebih peka, lebih sensitif. Gitu. Jadi kalau orang tuanya pas memang punya kebutuhan khusus dan mereka ribut terus gara-gara anak ini tahu bahwa dia adalah penyebab orang tuanya ribut. Iya, pasti secara nalurinya ya. Nah, ini kalau kita melihat orang-orang yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus ya, Bu ya. Kita akan tahu kayaknya apa ya? Ya maaf kata, ini sepertinya orang merasa bahwa mereka itu dihukum, tadi kita katakan. Nah, semestinya menurut Ibu sendiri juga sebagai tentunya bukan cuma kepala sekolah, tapi saya yakin sudah sebagai hamba Tuhan nih. Nah, apa yang semestinya pandangan yang benar tentang orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus gitu? Ya, selama ini sih kita selalu kasih tahu ke orang tuanya bahwa Tuhan tuh sudah melihat bahwa ibu atau bapak mempunyai kapasitas yang besar untuk bisa menangani anak-anak seperti ini. Karena seperti di firman Tuhan juga bilang waktu ada yang tanya, anak itu buta, salah siapa? Kan Tuhan bilang nggak ada salah siapa-siapa, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat orang itu. Begitu juga dengan anak-anak seperti ini. Saya percaya bahwa anak-anak seperti ini pun anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti punya rencana tersendiri terhadap anak ini. Jadi alangkah pentingnya penerimaan diri dari orang tua. Jadi bukan anak kan nggak bisa nerima diri mereka karena dalam kondisi seperti itu ya. Orang tua yang harus terima kondisi anaknya. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.